Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan topik tentang Dynamic Routing EJRP. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yansen Pertama Putra Sambo dengan NIM terakhir 155. Dan nama saya Nandi Doktandu dengan NIM akhir 18. Saya Mirta Bani dengan NIM akhir 149. Saya dari kelompok akhir. Saya Dayasri dengan Baik, kita akan masuk ke dalam materinya. Jadi, perkembangan teknologi jaringan komputer yang pesat menjadikan jaringan sebagai kebutuhan penting dalam berbagai bidang. Proses pengiriman data antar jaringan memerlukan mekanisme routing, salah satunya dynamic routing menggunakan protokol EJRP yang dikembangkan oleh Cisco. EJRP memiliki konvergensi cepat, efisiensi bandwidth, dan kemampuan memilih jalur yang terbaik secara otomatis sehingga banyak digunakan untuk meningkatkan kinerja dan keandalan jaringan. Selanjutnya kita masuk di rumusan masalah. Rumusan masalah pertama adalah apa yang dimaksud dengan EJRP, lalu bagaimana cara kerjanya dalam jaringan, apa saja kelebihan dan kekurangan EJRP, dan terakhir perbedaan antara static routing dan dynamic routing. Oke, kemudian pengertian EJRP itu Encrypted Interior Gateway Routing Protocol adalah protokol routing dinamis memiliki Cisco sistem yang dirancang untuk memfasilitasi pertukaran informasi routing secara efisien antara router dalam jaringan otonom atau autonomous system. Tujuan utama dari EJRP adalah untuk memastikan data dapat ditransmisikan melalui jalur terbaik, tercepat, dan paling stabil ke tujuan. Selanjutnya cara kerja EJRP. Pertama, pembentukan hubungan tetangga. Langkah awal dari EJRP adalah router harus saling mengenal router lain yang terhubung langsung dengannya. Kedua, pertukaran informasi router. Setelah hubungan tetangga terbentuk, router akan selalu bertukar seluruh informasi router yang dimilikinya. Proses ini disebut pembaruan awal atau initial update. Yang ketiga, menyimpan informasi dalam tabel. Semua informasi yang didapatkan dari tetangga tidak langsung dipakai, melainkan disimpan dalam 3 tabel utama di memori router. Yang keempat, pemilihan jalur terbaik dalam algoritma dual. Algoritma dual bertugas menghitung dan menentukan jalur mana yang paling baik dan paling cepat ke tujuan, serta menyiapkan jalur cadangan. Yang kelima, proses konvergensi atau penyelesaian perubahan. Konvergensi adalah kondisi di mana semua router memiliki informasi jaringan yang sama. Kelebihan EJRP: konvergensi cepat. EJRP bisa menemukan rute baru dengan sangat cepat ketika terjadi perubahan topologi jaringan. Menggunakan bandwidth secara efisien, EJRP tidak mengirimkan update routing secara penuh terus-menerus hanya saat perubahan partial update. Algoritma dual yang stabil menggunakan dual diffusing update algoritma sehingga rute yang dipilih lebih stabil dan minim loop. Kekurangan EJRP: proprietary awalnya memiliki Cisco, walaupun sekarang sudah terbuka sebagian, tetapi kurang fleksibel dibandingkan OSPF yang benar-benar open standard. Kekurangan kompatibilitas vendor di jaringan multi-vendor. OSPF lebih sering dipakai karena lebih universal. Tidak sepopuler OSPF di dunia enterprise modern. Banyak perusahaan lebih memilih OSPF karena terbuka standar. Baik, perbedaan static routing dan dynamic routing.
Static routing dan dynamic routing adalah dua metode yang digunakan untuk menentukan jalur pengiriman data jaringan komputer. Static routing merupakan metode routing yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan, sehingga setiap rute harus dimasukkan satu persatu ke dalam tabel routing. Sementara dynamic routing adalah metode routing yang bekerja secara otomatis dengan bantuan protokol routing seperti RIP, OSPF, atau AGRP. Pada dynamic routing, router akan saling bertukar informasi untuk membentuk dan memperbarui tabel routing secara otomatis sesuai kondisi jaringan. Terakhir kesimpulan, EIGRP atau Enhanced Interior Gateway Routing Protocol adalah protokol routing dinamis buatan Cisco yang dapat menentukan jalur terbaik secara otomatis menggunakan algoritma dual. EIGRP memiliki keunggulan berupa konvergensi cepat, efisiensi bandwidth, load balancing, serta kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan jaringan. Berbeda dengan static routing yang dikonfigurasi secara manual, EIGRP lebih fleksibel dan cocok digunakan pada jaringan berskala besar. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan kata atau penyampaian yang kurang tepat maknanya, mohon dimaklumi. Terima kasih.